Halo, kembali lagi dengan saya Cindy Himawan. Hari ini saya akan share tentang bagaimana membuat sistem desain dengan menggunakan UML ya, Unified Modeling Language. Mari kita eee, melihat sejenak tentang bagaimana teorinya ya. Yang pertama tentang project phase ya, ini kita sudah mempelajari tentang ada tahapan-tahapan project, ada planning, bercerita tentang mengapa sih kita harus membangun sistem ini, di mana sistem di planning ini kita akan belajar kita akan membuat sistem request, kita mengerti kebutuhan, basic dari project ini seperti apa, value apa yang mau kita dapatkan gitu ya. Kemudian ada feasibility analysis, artinya kita akan melihat apakah project ini feasible dilakukan atau tidak, layak dilakukan atau tidak. Kita sudah melakukan analisis baik dari sisi ekonomik untuk membandingkan ya, apakah, sebuah project ini akan, eee, bagaimana kita akan bandingkan antara cost dengan benefit-nya gitu ya. Development cost versus benefit-nya. Jadi apakah dengan menggunakan project ini maka eee, kita akan mendapatkan benefit dari sisi ekonomik atau tidak. Kemudian dari sisi teknikal, kita akan melihat apakah ini mungkin dilakukan atau tidak, teknologinya, memadai atau tidak. Kemudian, karena nantinya teknologi ini juga akan berhubungan dengan economical juga ya, apakah apakah dari sisi ekonomi teknologi ini, eee apa, bisa diadakan atau tidak gitu ya. Apakah harganya sangat mahal gitu ya, sehingga membuat development cost-nya menjadi mahal. Kemudian juga dari sisi organizational, kalau tadi dari sisi teknikal kita bicara apakah project ini, mungkin dilakukan gitu ya, karena apakah teknologinya mungkin sangat susah atau belum ada gitu ya. Nah, tapi dari sisi organisasional bicara tentang apakah orang-orang yang ada di dalamnya itu mampu mengaplikasikan teknologi ini atau tidak? Organizational ya, jadi bicara tentang, eee, apakah, misalnya apakah organisasi ini punya developer atau tidak gitu ya. Jadi untuk teknologinya sudah ada, teknologinya secara biaya oke, tapi kita punya orang nggak sih yang bisa mengaplikasikan teknologi ini atau tidak. Nah itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita pelajari ya. Kemudian bicara tentang project size estimation, kita akan melihat seberapa lama waktunya, seberapa banyak orang yang kita butuhkan, karena nantinya, ujung-ujungnya juga dari sisi ekonomi kita akan melihat apakah project ini, layak dilakukan atau tidak gitu. Kalau ternyata projeknya terlalu besar, maka apakah kita akan bagi-bagi skopnya, seperti itu ya. Jadi secara planning kita sudah melewati hal itu. Kemudian dari sisi analisis bicara tentang who, what, where, when gitu ya, bicara tentang detail dari project ini, kita sudah membuat requirement gathering, kita sudah belajar bagaimana cara membuat flowchart, bagaimana cara membuat bisnis proses, requirement detail gitu ya. Jadi kita mendefinisikan step by step the whole process of the project. Kemudian kita juga sudah belajar tentang desain. Kita bicara bagaimana sih sistem akan bekerja. Oke, kemudian kita sudah melakukan user interface design ya. Anda sudah belajar menggunakan Figma, bagaimana mendesain project yang menarik tampilannya gitu ya. Bukan cuma menarik tapi juga dari sisi efisiensi, sudah sesuai belum dengan bisnis proses yang Anda buat di fase analisis ini gitu ya. Jadi user interface-nya bagus tapi sudah, konsisten atau relevan nggak sih dengan bisnis proses yang akan kita buat gitu. Jadi artinya membuat user interface itu harus disesuaikan dengan proses yang memang akan kita lakukan. Kita juga sudah belajar membuat data design, membuat ERD, membuat class diagram gitu ya, mendefinisikan tabel-tabel ini akan
data apa saja yang akan disimpan, data ini akan disimpan ke table apa gitu ya, itu bicara dengan data design. Nah, hari ini kita akan belajar tentang melakukan sistem desain. Jadi kita akan menceritakan atau kita akan menggambarkan bagaimana sistem ini akan bekerja. Oke. Kemudian nantinya ada implementation di mana kita akan mendefinisikan bagaimana step by step nih kita udah punya rancangannya, kemudian nanti gimana nih caranya ini akan diimplementasikan. Oke, ada beberapa deliverable yang nanti kita akan bahas di topik selanjutnya ya. Oke, kemudian jadi secara paradigm gitu ya, jadi ada beberapa perkembangan dari sisi analisis. Kalau dulu atau sekarang beberapa project juga masih menggunakan ini. Jadi ada paradigm dari sisi data oriented, di mana point of view-nya adalah menggambarkan data. Data apa saja yang akan terlibat, data apa yang akan diproses. Nah, itulah diagram yang akan digunakan namanya adalah DFD, Data Flow Diagram. Karena memang di dalam DFD ini concern-nya adalah bagaimana exchange the data. Oke. Nah, kekurangannya adalah di dalam DFD, kalau kita menggunakan DFD, karena point of view-nya hanyalah data, maka kita kurang tahu bagaimana proses untuk bertukar informasi tadi gitu ya, karena kita hanya menggambarkan dari sisi data saja. Nah, kemudian kita juga Anda sudah belajar tentang paradigm yang proses oriented di mana Anda menggunakan flowchart dan swim lane gitu ya untuk menggambarkan bagaimana keseluruhan proses yang ada di dalam sebuah sistem. Eh, dan ketika kita bicara flowchart, maka kita menggambarkan semua proses. Artinya baik yang dilakukan di dalam sistem maupun yang dilakukan secara manual. Secara manual artinya dilakukan baik memang dilakukan secara fisik dengan menggunakan manusia gitu ya, atau dilakukan di luar sistem kita. Misalnya dilakukan banking, payment by banking gitu ya, online banking di mana itu dilakukan di luar sistem kita gitu ya. Maka semua proses yang terkait dengan sistem kita itu juga akan dicatat di dalam flowchart gitu ya. Jadi flowchart itu disebut dengan proses oriented karena memang orientasinya adalah proses, menggambarkan keseluruhan proses, integrasinya seperti apa gitu ya. Walaupun di dalamnya memang eh, akan kita bisa definisikan data apa sih yang akan terlibat gitu ya, tapi memang tidak secara detail. Nah, sedangkan hari ini kita akan belajar tentang UML, Unified Modeling Language, di mana UML ini akan menggambarkan dari dua sisi, baik dari sisi data maupun dari sisi proses. Jadi dua-duanya dapat. Ini seperti gabungan antara DFD dengan flowchart seperti itu ya. Oke, kemudian jadi kenapa UML ini diperlukan? Karena memang kita bicara tentang yang pertama kita harus mendefinisikan proses yang baik gitu ya. Karena eh, salah satu syarat untuk bisa developing a good software adalah kita mengerti requirement-nya seperti apa. Nah, mengerti requirement artinya mengerti proses, artinya mengerti bagaimana jalannya, bagaimana customer itu atau bagaimana jalannya aktor-aktor yang terlibat di dalam software kita gitu ya. Jadi behaviornya kita mesti tahu apa saja sih yang akan dilakukan oleh aktor-aktor di dalam eh, proses ini gitu ya. Nah, itu makanya disebutnya yang pertama kita akan mendefinisikan dari sisi proses. Kita tahu nih step by stepnya apa. Nah, kemudian kita harus punya, ketika mendefinisikan, kita harus menggunakan notationnya yang standar. Artinya notasinya itu nggak bisa sesuka hati kita. Sometimes kita pakai circle, kita pakai arrow, pakai macam-macam shape yang ada gitu ya. Dengan seenaknya gitu. Tapi kita harus menggunakan notation yang standar. Artinya notasi yang memang dimengerti, yang kita punya agreement gitu ya bahwa oh notasi ini artinya adalah proses, oh notasi ini artinya ini gitu ya. Jadi ada notasi yang standar yang itu bisa dimengerti oleh semua orang. And then untuk bisa menggunakan notation yang standar itu artinya kita harus menggunakan tools yang baik. Artinya ada satu tools yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan proses dengan jelas dengan notasi yang jelas.
Karena hanya menggambarkan proses yang baik, tapi notasinya tidak standar, maka orang jadi salah mengerti. Jadi dengan menggunakan tools yang benar, maka kita bisa menggambarkan proses yang jelas dengan notasi yang baik juga. Dengan notasi standar ya. Oke. Kemudian, jadi apa itu UML? Secara singkat, UML adalah singkatan dari Unified Modeling Language, di mana UML ini akan memodelkan, akan menceritakan proses yang ada di dalam sebuah software gitu ya. Kemudian dengan sebetulnya UML ini tidak hanya bentuknya notasi-notasi saja, tapi UML ini hebatnya bisa bisa dikonstruk gitu ya, atau nanti bisa didetailkan lagi ke dalam eh, ke dalam project, ke dalam program gitu ya. Jadi ada ada konsistensi antara desain dengan program yang akan dibuat. Oke, walaupun kita hari ini tidak membahas detail ke arah programnya karena memang tujuan kita lebih ke arah sistem desain menjelaskan atau mengkomunikasikan ke arah user dan ke arah programmer, tapi tidak dalam tujuan untuk membuat satu program gitu ya. Jadi kalau mau bikin teknikalnya itu ada lagi topiknya khusus untuk membuat bagaimana dari desain UML ini bisa menjadi sebuah susunan program gitu ya. Bisa mendefinisikan objeknya, bisa mendefinisikan apa table-tablenya gitu ya. Nah, kita tidak dalam arah ke sana. Tapi UML yang kita pelajari hari ini adalah dalam rangka mendefinisikan atau mengkomunikasikan desain kita baik yang bisa dimengerti baik dari sisi user, dari sisi bisnis user yang tidak mengerti teknikal dan dari sisi programmer yang mengerti teknikalnya. Jadi kita berusaha menjadi jembatan antara bisnis user dengan programmer. Oke. Kemudian, jadi UML itu ada beberapa diagram, ada banyak lebih lebih dari 5 diagram, tapi hari ini kita akan fokus belajar 3 hal ini, ada use case diagram, ada activity diagram, dan ada sequence diagram. Nanti kita langsung membahas dari sisi, saya langsung kasih contoh saja ya. Oke. Nah, mari kita lihat contohnya saya sudah mendefinisikan bisnis flowchart yang seperti ini. Jadi dalam hal ini saya memberikan contoh bisnis rumah sakit yang secara online. Nah, tentu saja ada beberapa asumsi yang harus kita sepakati karena kalau saya akan membuat proses yang sangat lengkap, nanti videonya nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi saya hanya akan mengambil proses utama gitu ya. Jadi misalnya seperti proses registration yang ini saya tidak bahas detailnya gitu ya. Kemudian saya juga tidak membahas kayak kalau ternyata pasiennya butuh ronsen atau treatment selanjutnya bagaimana. Kalau misalnya ternyata obatnya kurang bagaimana. Ternyata obatnya nggak cocok, ternyata dokternya nggak ada. Nah, saya tidak membahas hal-hal yang ke arah sana dulu. Jadi saya hanya mendefinisikan bisnis flowchart yang sangat sederhana untuk proses pemeriksaan di rumah sakit gitu ya. Jadi Eee, prosesnya kan jadi yang ketika kita membuat flowchart seperti yang sudah pernah kita pelajari, kita akan mendefinisikan siapa saja sih yang akan terlibat gitu ya. Itu yang akan kita akan membuat dalam bentuk swim lane seperti ini. Jadi di bagian atas adalah aktor-aktor yang akan terlibat. Nah, ada juga mesin yang memang kita gunakan gitu ya, karena ceritanya di hospital ini misalnya ada registrasinya sudah tidak menggunakan administrator, tapi sudah menggunakan mesin. Jadi orang ketika datang tidak tidak, berhubungan dengan administration yang sifatnya orang, tapi ada mesin gitu ya, dan itu kita catat juga, kita gambarkan juga sebagai aktor. Kemudian jadi secara proses, simpelnya adalah ada pasien datang pasien akan mengecek dokter schedule, dia akan masuk ke dalam, halaman user interface untuk mengecek apakah ada dokter spesialis yang dia butuhkan gitu ya. Misalnya dia pengen cari spesialis paru-paru.
maka dia akan melihat dokter schedule. Kalau dia menemukannya, maka dia akan maka sistem sebelum dia bisa membuat appointment di sini, maka dia harus sistem akan mengecek gitu ya, apakah dia sudah punya account atau belum. Kalau belum, maka dia harus melakukan proses registration dan itu saya tidak membahasnya. Tapi kalau sudah punya akun, dia bisa login dan kemudian dia bisa melakukan appointment. Nah, setelah melakukan appointment, maka bagian administration dan bagian nurse station, mereka akan sama-sama mendapatkan appointment notification. Mereka akan mendapatkan notifikasi bahwa, oh ada loh yang mendaftar untuk diperiksa dokter ini. Oke. Kemudian pasien akan datang ke hospital. Nah, kalau Anda lihat di sini, notasi yang saya gunakan adalah trapesium. Oke. Menandakan bahwa ini adalah proses manual yang dilakukan di luar sistem. Oke, sedangkan proses yang bentuknya rectangle adalah proses-proses yang dilakukan di dalam sistem atau di-generate oleh sistem. Gitu ya, itu yang rectangle. Sedangkan yang diamond bentuknya adalah yang sifatnya adalah decision, baik yang dilakukan oleh sistem atau maupun dilakukan secara manual gitu ya. Ketika decision bentuknya adalah diamond. Sedangkan notation ini adalah artinya merujuk kepada proses yang lain gitu ya. Bentuknya adalah seperti notasi yang seperti ini. Oke. Kemudian setelah pasien datang ke hospital, maka dia akan menuju ke mesin registrasi tadi, kemudian dia akan menginput registration number-nya untuk kemudian mesin akan melakukan printing patient queue number, antrian gitu ya. Jadi antrian itu akan diberikan setelah pasien datang ke hospital, bukan saat di rumah gitu. Karena bisa aja misalnya saya registrasinya jam 8 pagi. Sedangkan misalnya ada si Budi, dia registrasi jam 10 pagi gitu. Jadi sebenarnya secara registrasi kan saya duluan. Tapi kalau saya datang ke hospitalnya jam 5 sore, sedangkan Budi datangnya jam 3 sore, maka Budi akan mendapat antrian lebih pagi gitu. Karena dia datang lebih pagi. Nah, hal ini juga akan menghindari misalnya ada pasien yang sudah register tapi nggak jadi datang, maka tentu saja secara proses antrian dia tidak dilibatkan gitu ya. Nah, tapi jadi sebetulnya secara harusnya gitu ya ada proses pengecekannya di sini ya, apakah dia datang atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada jeda waktu, ada batas waktunya, eh, harusnya kan kalau dia tidak datang dalam sekian jam maka dianggap dia tidak jadi mendaftar misalnya gitu ya. Atau ada juga misalnya kalau dokternya ternyata nggak jadi datang, tidak jadi berhalangan gitu untuk praktek, maka apa yang itu kan harusnya juga di cover. Tapi dalam hal ini saya tidak membahas itu dulu ya. Jadi anggap aja ini prosesnya eh, berhasil semuanya gitu ya, supaya lebih cepat membahasnya. Oke. Kemudian setelah mendapatkan nomor antrian, kemudian si bagian administration ini akan mendapatkan notification bahwa pasien sudah datang. Oke. Dan dia akan mencari medical record paper yang bentuknya mungkin masih buku karena memang medical record itu biasanya walaupun tercatat di dalam sistem, tapi masih harus ada bentuk fisiknya. Kalau di Indonesia masih seperti itu ya. That's why nomor antrian ini sebenarnya digunakan supaya administrator mulai mencari buku medical record-nya. Nah, jadi kalau pasiennya nggak datang ya udah nggak usah disiapkan medical record paper-nya. Nah, tentu saja ini juga asumsinya adalah sudah punya medical record paper ya. Bagaimana kalau ternyata si pasiennya ternyata adalah pasien baru, belum punya buku medical record. Nah, itu saya tidak membahas dulu dalam proses kali ini. Kemudian setelah bagian administration sudah mendapatkan buku medical record-nya, maka buku medical record itu akan diberikan ke nurse station, gitu ya, akan diantarkan ke nurse station. Kemudian kalau memang sudah giliran si pasien ini dipanggil, maka si nurse
bagian nurse station dia akan mengupdate queuing statusnya gitu ya. Sehingga nantinya mesin antrian juga akan memanggil namanya. Jadi akan ada pemanggilan pasien atas nama Cindy, sudah saatnya datang. Kemudian si pasien akan datang dan memberikan queuing number sebagai bukti bahwa memang dia adalah orang yang mendaftar gitu ya, ada queuing number-nya ini. Kemudian nurse akan menerima dan ini bentuknya adalah manual. Oke, karena tidak dilakukan secara sistem tapi dilakukan secara physically, menukarkan bukti antrian tadi ya, bukti antriannya secara physically akan ditukar secara manual. Makanya eh, notasinya juga menggunakan notasi manual. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses pengecekan pasien oleh dokter. Jadi dokter akan mengecek pasien, dia akan mengisi buku medical record yang physically gitu ya. Sedangkan hasil secara sistem akan diisi oleh nurse karena biasanya dokter memang biasanya kayak agak males gitu ya untuk mengisi medical record ya, karena dia fokusnya adalah untuk memeriksa. Jadi biasanya dia tanggung jawabnya adalah mengisi di medical record yang fisik, yang secara sistem akan diisi oleh nurse-nya. Setelah ini diisi, begitu juga dengan obat. Sekali lagi, saya tidak membahas masalah treatment, apakah perlu fisioterapi, perlu radiologi, dan segala macam. Saya tidak membahas itu. Kemudian setelah diisi di bagian ini, maka eh, pasien akan menerima yang namanya medication-nya ya, result-nya akan diterima seperti ini, termasuk ada bill-nya. Kemudian setelah itu akan ada juga eh, result medication dan bill ini akan diterima juga oleh bagian kasir. Bagian kasir ini akan otomatis mendapatkan informasi notifikasi tentang pasien ini ya. Kemudian kasir akan mencetak customer invoice. Di sini ada dokumen invoice. Kemudian dokumen invoice ini akan dicek oleh pasien, dia akan mengecek apakah benar. Kalau benar, maka dia akan melanjutkan payment. Kalau tidak, ya mungkin akan dicetak ulang gitu ya. Kemudian kalau oke, maka dia akan menerima payment. Nah, payment ini juga saya gunakan notasi manual karena saya anggap paymentnya dilakukan, walaupun itu dilakukan dengan mesin EDC gitu ya. Jadi, oh bukan manual pakai cash lagi nih, tapi sudah bayar via online atau via QR code misalnya gitu ya. Tapi karena itu dilakukan di luar sistem kita, maka paymentnya saya anggap masih secara manual. Tapi kemudian kasir bisa mengupdate payment statusnya sudah dibayar. Oke, kemudian akan mencetak tanda terima, tanda terima invoice. Kemudian akan dilakukan, sistem akan mengecek gitu ya, kalau ada apakah pasien tersebut membeli obat atau tidak. Kalau tidak, maka pasien hanya akan mendapatkan customer receipt, kemudian eh, pasien bisa memberikan feedback dan prosesnya selesai. Kalau ternyata pasien membeli obat, maka printing farmasi queuing number-nya akan di-printing juga dan itu akan diberikan kepada customer. Jadi pasien akan menerima baik dari sisi receipt mau tanda terima pembayaran dan juga nomor antrian untuk mengambil obat. Selain itu eh, obat yang dipesan gitu ya, jadi medication order-nya juga akan automatically diterima oleh bagian farmasi. Oke, bagian farmasi akan menerima medication order, kemudian dia akan mempersiapkan, ini juga secara manual. Kemudian kalau ordernya sudah siap, maka akan diupdate bahwa obat sudah siap diambil nih gitu ya, itu mengupdate order status, kemudian eh, sistem akan memanggil pasien gitu ya, kemudian pasien akan mengambil datang ke farmasi dan dia akan menyerahkan farmasi queuing number-nya tadi ya, nomor antrian farmasi yang akan kemudian
bagian sebagai proses pengecekan manual gitu, bahwa membuktikan bahwa memang benar ini adalah orang yang akan mengambil obat. Kemudian farmasi akan menjelaskan tentang medication-nya, dia akan dia kemudian pasien setelah jelas dia akan menandatangani medication report-nya, menyatakan bahwa dia mengerti tentang medication-nya, obatnya tentang apa saja, harus diminum berapa kali, apakah ini akan menyebabkan alergi atau tidak, ngantuk atau tidak, dia akan menandatangani itu ya. Nah, setelah ini ditandatangani, kemudian farmasi akan menyatakan bahwa medication statusnya sudah selesai. Kalau ini sudah selesai, maka pasien bisa memberikan feedback dan prosesnya selesai. Oke, sekali lagi prosesnya masih sangat sederhana, tapi kira-kira itulah proses yang akan terjadi di dalam sistem hospital gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mengkonversi dari bisnis flowchart ini menjadi use case diagram. Jadi, basically use case diagram bentuknya akan seperti ini. Use case diagram akan menceritakan apa yang akan dilakukan aktor di dalam sistem kita. Oke, artinya kalau tadi di dalam flowchart kita mendefinisikan keseluruhan proses, baik yang dilakukan di dalam sistem. Di dalam sistem tadi notasinya adalah yang rectangle, atau yang dilakukan di luar sistem, baik itu secara manual gitu ya, atau menggunakan sistem lain di luar sistem yang kita sedang develop. Jadi ada ini ya, yang notasinya adalah yang trapesium. Nah, kalau bisnis flowchart menceritakan keseluruhan proses, sedangkan di use case diagram kita hanya akan menceritakan proses apa saja yang akan dilakukan aktor di dalam sistem. Jadi tidak akan menceritakan tentang proses yang dilakukan di luar sistem. Itulah kenapa saya perkecil sedikit dulu ya. Itulah kenapa kalau kita lihat di sini, ketika di proses flowchart kita melihat ada aktornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sedangkan di use case diagram kita hanya mendefinisikan aktornya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mengapa demikian? Karena untuk dokter ini walaupun ada secara flowchart, tapi dokter tidak melakukan kegiatan apapun di dalam sistem. Oke, jadi dokter hanya melakukan pemeriksaan pasien which is dilakukan secara manual. Mengisi pasien medical record juga dilakukan secara manual, tidak dilakukan di dalam sistem. Itulah kenapa di use case diagram dokter tidak kita masukkan. Oke, bagaimana dengan sistem registration machine? Registration machine ini juga tidak kita masukkan karena registration machine ini sebetulnya adalah ya sistem itu sendiri gitu ya, di mana nantinya proses yang dilakukan registration machine ini akan melekat dengan proses yang ada di dalam sini gitu ya. Jadi sebetulnya registration machine ini kan dia hanya memberikan respon. Dia uh, uh, tidak pernah inisiatif melakukan terlebih dahulu gitu ya. Makanya walaupun dia memang bertindak sebagai aktor di dalam bisnis flowchart, tapi ketika kita bicara use case diagram, uh, sistem ini tidak kita anggap sebagai sebuah aktor karena sebetulnya yang dilakukan sistem itu hanya respon. Karena ada aktor yang bekerja terlebih dahulu, maka dia akan memberikan respon gitu ya. Jadi itulah kenapa di dalam use case sistem registration ini kita akan lekatkan, prosesnya akan menempel uh, dengan activity yang akan dilakukan oleh active actor, oleh aktor yang aktif gitu ya. Nanti saya jelaskan ya. Oke. Jadi secara singkat maka aktor kita hanya ada 5 ya, karena memang yang melakukan activity di dalam sistem kita hanya ada 5, patient, administration, nurse, cashier, and pharmacy. Oke.
Kemudian itu adalah aktornya. Kemudian akan ada use case. Nah, use case ini menceritakan tentang eh, proses itu sendiri, proses yang dilakukan di dalam sistem. Oke, nah sebetulnya secara mudah adalah kita hanya perlu melihat, jadi ada berapa rectangle, ada berapa proses yang sudah kita definisikan di dalam flowchart ini. Jadi kalau saya perkecil dulu ya, jadi kalau kita lihat di sini ada berapa proses, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sorry, ini tidak terhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kemudian 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Ada 19 proses. Nah, simpelnya adalah ketika ada 19 proses, ada 19 rectangle, maka harusnya use case kita minimal juga harus ada 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke. Jadi ketika ada 19 proses di flowchart kita, maka use case kita juga akan ada 19. Bagaimana dengan isian di dalamnya? Isian di dalamnya juga samakan saja dengan yang ada di flowchart sini. Karena that's why basically bikin flowchartnya harus yang benar. Oke, flowchart ini ketika kita mendefinisikan proses, kita sudah mendefinisikan verb, kata kerjanya. Jadi kita bisa membaca. Pasien cek dokter schedule. Pasien login. Pasien make appointments. Jadi sudah jelas ada subjek sebagai aktor dan ada verb sebagai prosesnya. Nah, jadi tinggal di copy paste aja nama prosesnya ini tadi ke dalam use case yang ada di sini. Oke, jadi Anda bisa menggunakan shape yang ada. Ini saya pakai toolsnya adalah Draw.io. Kemudian sebetulnya di sini ada shape yang UML, sudah ada standarnya, sudah ada ellipse yang seperti ini ya, ada use case. Anda tinggal drag saja ellipse-nya, kemudian samakan isian proses dengan flowchart yang ada di dalam, yang ada di bisnis flowchart ya. Jadi tinggal di copy paste aja. Ada check doctor schedule, ada login, ada make appointments, and so on. Kita tinggal masukkan saja ke dalam sini. Kemudian ada garis ini artinya adalah relationship ya. Jadi apa yang dilakukan. Jadi kita tinggal mendefinisikan. Jadi cek dokter schedule ini dilakukan oleh siapa? Oh, oleh pasien. Ya sudah tinggal kita tarik garis aja. Gitu ya. Oke, jadi pasien ini jadi use case ini akan menggambarkan, oh pasien akan melakukan cek dokter schedule. Pasien kemudian akan melakukan login. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini pasien melakukan appointment, which is making appointment ini include di dalam login. Artinya kita bisa melihat bahwa kalau kita mau melakukan make appointment, maka harus ada login dulu. Oke, berbeda dengan cek dokter schedule ini, cek dokter schedule kita tidak perlu login. Tapi untuk bisa make appointment, kita harus menggunakan login. Itu artinya include, bahwa ada satu proses yang dependent terhadap proses yang lainnya. Itu ada login. Nah, begitu juga kalau kita lihat di sini, administration akan mendapatkan notification. Nah, receive notification ini include terhadap make appointment karena tidak mungkin administration ini mendapatkan notification kalau si pasien tidak melakukan appointment. Itulah kenapa receive notification termasuk include di dalam make appointment ini. Oke, jadi itu artinya include di sini ya, ada relationship include. Kita akan mendefinisikan apakah antara satu proses dengan proses yang lainnya itu punya relationship atau tidak. Harus punya dependensi atau tidak. Oke, selanjutnya saya bahas nih ada yang namanya extend. Nah, di sini saya buat
printing pharmacy itu adalah extend. Kenapa extend? Karena sebetulnya tidak semua pasien akan membeli obat. That's why printing pharmacy ini dia extend. Oke, karena semua orang akan melakukan pembayaran, semua pasien akan melakukan pembayaran, tapi ada yang akan membayar, ada yang akan including farmasi atau tidak. Dan kalau ada farmasi, maka kalau dia beli obat, maka proses printing farmasi ini akan dilakukan. Tapi kalau tidak, ya tidak akan printing farmasi ini tidak akan dilakukan gitu ya. Jadi printing farmasi ini disebutnya extend karena prosesnya tidak selalu ada. Oke. Nah, selanjutnya bagian farmasi akan menerima medication order kalau sudah ada printing farmasi queuing number. Itulah kenapa receive medication order di sini sifatnya adalah include terhadap printing farmasi queuing number. Jadi kalau tidak ada printing farmasi queuing number, maka bagian farmasi juga tidak akan mendapatkan receive medication order. Gitu ya. Itu secara simple caranya membuat use case diagram. Oke, jadi harusnya sangat mudah ya. Oke. Selanjutnya, dari use case diagram ini kita akan mendetailkan yang namanya activity diagram. Jadi activity diagram itu akan menjelaskan detail di dalam masing-masing use case. Saya ulangi lagi, activity diagram akan mendefinisikan secara detail bagaimana proses di dalam use case diagram. Artinya, kalau kita punya 19 elips di sini, punya 19 proses, maka kita akan membuat 19 activity diagram. Kenapa? Karena setiap elips, setiap proses ini perlu kita detailkan di dalamnya ada activity apa saja. Oke. Nah, jadi contohnya saya akan membuat untuk activity diagram yang check dokter schedule ya. Jadi cek dokter schedule ini di dalamnya yang terlibat ada pasien dan ada sistem. Oke. Jadi secara aktor, pasien dan sistem. Jadi sistem akan muncul di dalam activity diagram. Jadi ketika di use case diagram tadi tidak ada pasien tidak ada sistem ya, hanya ada aktor yang aktif. Tapi di dalam activity diagram sistem akan muncul. Nah, apa yang akan didefinisikan? Jadi kita akan mendefinisikan apa saja sih bayangkan apa saja yang akan dilakukan pasien ketika mengecek dokter schedule. Oke. Maka yang dilakukan adalah dia akan mengecek dokter specialty gitu ya. Jadi dia akan memasukkan spesialis paru, spesialis anak misalnya gitu ya. Itu adalah choosing dokter specialty. Kemudian setelah pasien melakukan checking itu, sistem akan memberikan respons apa? Sistem akan menunjukkan show doctor name. Oke. Kemudian setelah show doctor name, maka pasien akan melihat dan memilih. Misalnya, oh dokter Cindy. Oke, dia akan pilih dokter Cindy. Kemudian sistem akan mengecek lagi apakah masih ada yang available atau tidak ya. Sorry, ini harusnya ke sini ya. Oke, ini harusnya panahnya dari sini. Jadi setelah showing available schedule gitu ya, kemudian pasien akan melihat, kemudian akan memilih gitu ya, akan memilih apakah ada schedule yang cocok atau tidak gitu ya. Oke, kalau ada maka ya dia akan, oke sorry ya, ini garisnya agak miring. Oke. Oke, jadi kalau misalnya tidak ada jadwal yang sesuai, maka ya pasien bisa mengulang lagi, mencari lagi dokter yang lain atau juga mencari lagi mencari specialty dokter yang lain atau mencari dokter name yang lain. Oke. Kemudian bisa juga mencari kalau sudah oke, maka dia akan menerima schedule dan sistem akan mengecek akunnya pasien tadi dan selesai. Oke, jadi jangan dilanjutkan lagi. Kenapa?
kita anggap proses checking dokter schedule itu sudah sampai di situ saja. Kenapa? Karena kalau kita kembali ke bisnis flowchart tadi, lihat checking dokter schedule ini memang ada finding right schedule ya. Finding right schedule ini dia akan menempel di checking ini tadi ya, finding the right schedule. Tapi setelah itu ada proses pemeriksaan account dan proses login itu ada proses yang berbeda lagi. Ada user interface yang berbeda lagi. Sehingga proses login ini tidak boleh masuk ke dalam activity diagram checking dokter. Karena sebetulnya ketika kita bicara proses checking dokter schedule, udah selesai cuman sampai di sini saja. Oke, nanti ada proses pengecekan apakah sudah punya akun atau belum, harus registrasi, harus login dan lain sebagainya. Itu masuk ke activity diagram yang lainnya. Oke. Jadi di dalam activity diagram kita hanya fokus terhadap proses apa yang terjadi di dalam satu use case itu tadi. Oke, saya kasih contoh lagi misalnya untuk yang sorry. Untuk yang tadi ya melakukan activity diagram untuk making appointment. Nah, ketika pasien melakukan making appointment, maka startnya adalah dengan mengconfirm schedule. Sudah confirm schedule-nya, maka sistem akan memberikan registration number, kemudian pasien akan menerima registration number. Nah, lihat dalam kasus ini, saya juga tidak menggambarkan, harusnya dicek dulu dong pasiennya sudah punya account atau belum dan lain sebagainya. Saya saya tidak memikirkan itu. Kenapa? Karena saya sedang fokus mendefinisikan ke dalam pasien melakukan appointment, titik. Jadi proses checking apakah pasien ini apakah jadwal dokter sesuai, apakah pasien ini punya login atau tidak, itu tidak saya gambarkan ke dalam make appointment ini. Kenapa? Karena memang fokusnya di make appointment ini hanya apa yang dilakukan oleh pasien ketika dia melakukan making appointment. Oke, jadi lihat di sini sama seperti bisnis flowchart yang sudah kita lakukan. Oke, jadi saya memang skip area login, area have account, area login, area registration. Saya tidak membuat itu dulu tadi ya. Jadi saya langsung jumping ke make appointment. Jadi ketika kita sudah di posisi ini, anggapannya adalah sudah pasti pasien punya akun. Kenapa? Karena proses pengecekan akun, proses loginnya itu berhasil atau tidak, itu sudah dilakukan di atas, di proses yang sebelumnya. Itulah kenapa di activity diagram making appointment, saya tidak perlu lagi memastikan apakah pasien sudah punya login atau belum, passwordnya benar atau enggak gitu ya. Saya tidak melakukan itu karena bukan itu lagi fokusnya. Oke, itulah activity diagram ya. Jadi activity diagram bicara bagaimana kita mendefinisikan apa yang akan dilakukan pasien di dalam proses itu. Jadi gambarannya bayangkan Anda sudah punya user interface, kemudian maka apa saja yang akan dimasukkan di dalam user interface itu. Misalnya, oh pasien akan memasukkan nama dokter, pasien akan memasukkan umurnya misalnya gitu. Jadi detail apa saja yang ada di dalam user interface, itulah yang akan Anda ceritakan di dalam activity diagram. Oke, supaya tahu urut-urutannya seperti apa. Kemudian, jadi misalnya di dalam satu user interface itu ada pengecekan lagi, misalnya, oh eee, kalau dia, apa ya, misalnya, apakah ingin melakukan, eee, kita akan mengecek gitu ya, apakah pasien ini pernah punya riwayat sakit atau belum gitu ya. Jadi di user interface-nya nanti mungkin ada pertanyaan, apakah Anda pernah sakit yang serupa gitu ya. Kalau pernah, maka nanti ada muncul, misalnya akan ada misalnya seperti ini ya saya gambar. Jadi ketika di user interface, misalnya Anda, menanyakan gitu kah, apakah pernah sakit sebelumnya, pernah sakit yang sama gitu ya, oke. Kalau ini kemudian ada iya dan ada tidak gitu ya. Kalau iya,
maka akan muncul screen yang baru, kapan riwayat sakitnya. Kalau tidak, maka akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Misalnya begitu ya. Nah, artinya di sini ada activity yang Anda harus jelaskan. Jadi Anda akan tanya step by step-nya itu apa sih? Akan ditanya pernah sakit sebelumnya atau tidak. Kalau iya, isi apa? Kalau tidak, akan kemana? Gitu ya. Jadi kita harus konsisten antara apa yang sudah kita buat di dalam user interface kita dengan activity diagram yang ada di sini. Oke, itu adalah activity diagram ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sequence diagram ya. Nah, sequence diagram ini bicara tentang bagaimana kesinambungan gitu ya antara aktor, proses dengan data. Tadi ingat salah satu keunggulannya UML adalah kita bisa mendefinisikan tidak hanya proses tapi juga mendefinisikan datanya. Nah, di dalam sequence diagram ini yang pertama akan ada aktor, aktornya sama ini ya seperti ini. Kemudian akan ada bentuknya adalah ini namanya adalah boundary. Oke. Boundary ini Anda bisa ambil yang ini ya, yang boundary yang seperti ini. Oke, yang tipe ini. Ini adalah boundary. Oke. Kemudian oke ini boundary. Boundary ini sebetulnya akan mendefinisikan tentang user interface. Oke, atau form. Oke, masih ingat saya minta Anda untuk mendefinisikan business process requirement detail. Oke, business process requirement detail ya. Kita bicara di business process requirement detail, ada yang namanya saya minta Anda untuk mendefinisikan. Jadi titik satu, proses login misalnya gitu ya. Terus apa saja yang akan diisi di dalam login, kemudian di sebelah sini saya minta Anda mendefinisikan nama formnya apa. Nah, nama form ini sebetulnya akan digunakan sebagai form di dalam boundary object yang ini. Oke, jadi kalau di sini prosesnya login akan berhubungan dengan form login, maka di sini boundary object-nya juga namanya adalah berdasarkan form yang login itu tadi. Oke, kalau Anda punya proses yang kedua, namanya adalah proses cek tadi ya dokter schedule. Oke, kemudian Anda memberi nama adalah form dokter schedule. Oke, maka UI yang di sini namanya juga adalah form dokter schedule. Oke, gitu ya. Kemudian itu adalah yang boundary. Kemudian kita punya yang namanya yang berikutnya adalah control. Oke. Kontrol ini bicara tentang proses apa yang dilakukan atau kalau kalian sudah pernah belajar tentang query. Oke, jadi ini bicara tentang proses. Oke, atau query juga boleh. Oke, apa sih yang akan dilakukan di dalam form ini? Oke, selanjutnya yang ketiga adalah adanya entity. Sebentar ya. Bentar, kok hilang nih ininya. Oh, ini ya, ketutupan di sini. Ini ya, ada ada notasi entity. Entity ini kegunaannya adalah untuk mencatat data atau nama table. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat ERD, membuat class diagram, dan mendefinisikan table-table apa. Oke, jadi entity ini akan berisi nama table kita. Oke, nah, jadi mari kita lihat caranya adalah seperti ini ya. Oke, jadi sebentar saya hapus dulu ya. Nah, jadi lihat yang pertama kita akan mendefinisikan tadi adalah aktornya siapa. Oke, again
Jadi sequence diagram ini juga hanya akan menggambarkan untuk setiap use case. Jadi sama seperti activity diagram tadi ya. Kalau kita punya 19 elips, punya 19 proses, maka activity diagramnya juga 19. Begitu juga dengan sequence diagram. Sequence diagram ini akan menggambarkan bagaimana urutan proses di dalam masing-masing proses. Jadi kalau kita punya 19 elips, punya 19 proses, maka kita juga akan punya 19 sequence diagram. Oke. Nah, maka yang pertama kita gambarkan adalah aktornya siapa. Oke, seperti ini, aktornya siapa. Kemudian aktor ini, jadi bayangkan bahwa tentu saja ketika aktor masuk ke dalam sistem, yang dia lihat apa sih? Yang dia lihat pasti user interface-nya. Oke. Nah, yang dia lihat pasti adalah formnya. Nah, nama formnya ini apa? Itulah yang akan kita tulis sebagai boundary. Oke, jadi ingat, nggak mungkin user itu langsung masukin data kemana? Masukin langsung ke table, nggak mungkin kan? Nggak mungkin masukinnya langsung ke MySQL, pasti akan masukinnya ke dalam user interface. Oke, jadi ingat rules-nya yang nomor 1, pasien pasti akan berhubungan dengan form. Oke, dengan notasi ini, pasti. Jadi pasien pasti akan melekat. Yang pertama kita gambar pasti adalah form ini. Kemudian, jadi lihat apa yang dilakukan pasien di dalam sini sih. Pasien choose dokter specialty. Mirip dengan apa yang kita lakukan di dalam activity diagram ini ya. Apa sih yang dilakukan pasien? Pasien choose dokter specialty. Sama juga seperti yang dilakukan di dalam sequence diagram ini. Jadi pasien memilih dokter specialty di dalam form dokter ini. Kemudian dari user interface akan melakukan proses. Oke, jadi ada proses yang namanya proses checking dokter list. Jadi lihat jadi sebetulnya ketika saya masuk ke user interface, ke halaman screen saya bilang, tolong carikan saya dokter paru-paru. Oke, maka sebetulnya di dalam sana gitu ya, yang tidak kelihatan seolah-olah, jadi bayangkan kalau kita datang datang ke manual gitu ya, maka kalau saya datang ke meja registrasi, maka bayangkan saya akan ketemu dengan orang gitu ya, "Mbak, boleh tanya nggak di sini ada dokter paru-paru atau tidak?" Maka kemudian yang dilakukan oleh si petugas itu, dia akan mencari di bukunya. Dia akan cari di catatan ya, ada nggak ya kita punya dokter paru-paru nggak sih? Nah, buku catatan itu adalah table kita. Karena sekarang kita tidak mencari di dalam manual buku, tapi kita mencari di dalam sistem. Paham ya? Nah, jadi ketika ada pasien bilang, "Hai sistem, tolong cari ada spesialis paru-paru nggak sih?" Maka sebetulnya sistem akan mencari ke dalam table. Oke, mencari ke dalam table itu sebetulnya mencari ke dalam table dokter ini tadi. Jadi kita akan punya table, sorry ini kurangnya harusnya ada namanya table dokter schedule. Oke, jadi jadi sebetulnya pasien itu nggak tahu di belakang prosesnya ada seperti apa. Yang dia tahu adalah dia cuma bicara kepada user interface, kepada form itu, carikan saya dokter paru-paru. Nah, di belakang itu ada proses. Ada proses mencari, checking dokter list. Carinya di mana? Tentu saja carinya di dokter schedule. Carinya bukan di table pasien gitu ya. Sama seperti kalau kita bilang ke petugas, "Mbak, ada nggak dokter paru-paru?" Maka si petugas itu akan cari di buku dokter. Dia nggak mencari di buku pasien. Dia tidak mencari di buku obat gitu ya. Nah, itu bicara tentang table-nya, datanya apa. Oke, ini bicara tentang entity. Jadi sebetulnya sequence ini akan menggambarkan ketika ada satu proses gitu ya, maka
interface apa sih yang akan terlibat, form apa yang akan terlibat, proses apa yang akan dilakukan, dan data apa, table apa yang akan terlibat. Oke, apa yang akan dilakukan gitu ya. Nah, kemudian selain itu, jadi contohnya di sini tadi ya, misalnya pasien, dia akan memasukkan dokter specialty ke dalam form, kemudian form akan melakukan checking dokter schedule, ada logic programming ya, ini yang akan menjadi logic programming. Kemudian ada proses untuk mengecek ke dalam table, ini akan menjadi query database ya, masih ingat? Select bla 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 from table bla 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 where bla bla bla. Nah, itu namanya query-nya ya. Jadi lihat ini akan menjadi logic di program kita. Oke, dan ini akan menjadi query. Oke, karena ini akan mencari ke table kita. Oke. Kemudian kalau oke, maka akan ada return ya. Akan ada return dan ini akan diproses lagi yang akan kemudian di dikembalikan lagi ke pasien, tapi dikembalikannya bukan dalam bentuk query ya. Itulah kenapa dari table akan ada proses untuk showing lagi dan showingnya harus dalam bentuk user interface lagi. Oke, karena nggak mungkin pasien dapat hasilnya apa? Hasilnya adalah query, nggak bisa ya. Hasilnya pasti harus dalam bentuk user interface lagi. Jadi lihat di sini return-nya bentuknya juga adalah dalam bentuk user interface. Oke, ini adalah sequence-nya ya. Jadi lihat sequence, intinya actor akan selalu berhubungan dengan user interface. User interface kemudian akan melakukan, kita akan mendefinisikan proses apa yang dilakukan. Proses apa yang dilakukan akan mendefinisikan query apa dan akan dilakukan dan akan dicari di table yang mana, akan berhubungan dengan data yang mana. Oke, kemudian setelah itu hasilnya bagaimana cara menampilkannya dan ditampilkan di form yang mana. Oke, itu namanya sequence-nya ya. Jadi selalu melihat dari user ke user interface, ke halaman formnya, dari halaman form menjadi proses di belakangnya, proses akan berhubungan dengan table di belakangnya. Oke, itu kegunaannya sequence diagram ya untuk melihat bagaimana mulai dari proses user yang terjadi di dunia nyata gitu ya, di dunia real, di dunia bisnis, kemudian sampai ke dunia teknikalnya. Teknikal di dalamnya itu akan seperti apa. Oke. Nah, selain itu sequence diagram juga akan mendefinisikan proses ini ya. Ya, di sini ada proses. Jadi kita akan melihat ternyata proses, jadi ketika pasien membuka form dokter specialty, oke, lihat di sini proses ini tidak ada, kosong. Jadi form dokter specialty, ketika pasien masih ada di form yang ini nggak usah diproses. Jadi kita tidak akan menghabiskan memori. Jadi kalau pasien masih ada di sini, ya nggak usah melakukan proses query. Jadi proses query-nya berhenti sampai di sini. Dimulainya di sini ketika ada proses perintah, dan setelah mengembalikan, udah ditutup aja selesai. Jadi bicara tentang sequence itu akan menceritakan bagaimana memori itu akan digunakan di dalam sistem. Jadi kapan start, kapan end-nya. Jadi kalau nggak ada yang nyuruh buka catatan, ya nggak usah lakukan proses buka catatan gitu ya kira-kira ya. Jadi kebayang petugas petugas itu hanya akan mencari data ketika apa? Ketika ada perintah dari pasien. Nah, sequence diagram itu akan menggambarkan alur yang seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti programmer itu tahu kapan program ini berjalan dan kapan program ini harus ditutup selesai. Karena kalau program ini terus-terusan berjalan, maka memori kita akan habis. Gitu ya. Karena tidak ada, jadi prosesnya semua jalan terus, prosesnya jadi petugasnya tuh sibuk cari data terus walaupun tidak ada yang minta gitu ya. Jadi bayangkan bahwa secara real di dunia nyata pun
petugas itu hanya akan cari data kalau apa? Kalau ada pasien yang minta data. Begitu juga di dalam sistem. Kalau tidak ada kalau tidak ada permintaan dari aktor, tidak ada permintaan dari user untuk minta data, ya udah, proses mencari datanya tidak usah dilakukan. Begitu selesai datanya, tutup bukunya. Udah dikasih hasilnya, oh ada, oke tutup bukunya. Tutup supaya apa? Supaya memorinya selesai, supaya memorinya tidak habis digunakan. Oke, supaya nanti kalau butuh dicari lagi, baru buka lagi bukunya, gitu ya. Jadi bayangkan bahwa seperti ada buka tutup pintu gitu ya. Ini sebenarnya gambar gambar lane ini tuh seperti itu. Ada buka tutup pintu, proses itu akan terjadi, kapan proses itu akan mulai dan kapan proses itu akan ditutup. Oke, jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kita mendefinisikan bagaimana hubungan dari bisnis flowchart ke use case diagram ke activity diagram, dan dari use case diagram ke sequence diagram. Oke, selanjutnya Anda bisa melanjutkan untuk membuat use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram untuk company case project Anda masing-masing. Oke, kalau Anda nanti saya akan share contoh link ini di di forum ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.